Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wassalamualaikum warahmatullahi siang. wabarakatuh. Saya bersama dengan Bu Nur Hayati Siregar ditugaskan hari ini menjadi ketua sidang bersama anggota sidang Bu Nur. Kemudian peserta sidang ada Mas Dauri Fahru Roji. Yap, Alhamdulillah sudah hadir di Zoom. Oke, kita langsung saja mulai. Pertama, Mas Dauri, saya mohon bantuannya untuk tugas akhirnya untuk dapat di-share di kolom chat agar bisa saya baca bersama dengan Bu Nur. siap. Kemudian dilanjutkan nanti membacakan lembar orisinalitas sambil share screen yang sudah ditandatangani di atas materai. Baru terakhir dilanjutkan dengan presentasi. Waktunya nggak usah lama-lama, 10 menit aja. Nanti kita selebihnya kita diskusi. Silakan. Siap, Pak. Sorry. Izin share di chat ya, Pak. Oke, silakan. Originalitas ya, Pak. Oke, lembar orisinalitas yang sudah ditandatangani di atas materai. Izin share screen, Pak. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, silakan. Izin Pak Abdu, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat? Siap. Kode. Setelah ini, habis ini apa lagi, Pak? Setelah pembacaan ini, baru nanti dilanjutkan presentasi ya. Ini saya langsung bacakan aja ya, Pak. Oke, langsung. Halaman pernyataan originalitas, saya yang bertangan di bawah ini, nama Dauri Farurozi, eh, nomor induk mahasiswa 24030102021, judul tugas akhir, analisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahwa bahan-bahan telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Siber Asia atau perguruan tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Izin, Pak. Oke, sip. Lanjut presentasi. Di bab satu, setelah bab satu langsung aja ke analisis statistiknya bab 4 aja. Oke, siap. Oke, Berarti Word-nya atau PPT, Pak? PPT boleh. Siap. Izin, Pak. Sip. Untuk bab satu, yang pertama latar belakang ya, Pak. Jadi, saya langsung izin menjelaskan aja ya, Pak, sedikit. Oke, langsung Ya, ya. ya, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di negara Indonesia merupakan sistem perpajakannya menganut sistem self assessment. Namun pada prakteknya sering terjadi ketidakpatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti memungut, membayar, dan melaporkan. Fenomena ini fenomena ketidakpatuhan juga terlihat di KPP Pratama X, di mana masih dijumpai wajib pajak badan yang terlambat melaporkan SPT tahunan serta memiliki tunggakan pajak yang cukup besar. Berdasarkan data internal KPP pada tahun 2024, terjadi kenaikan tunggakan pajak sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pengawasan melalui pemeriksaan, penegakan sanksi, dan penagihan pajak perlu ditingkatkan secara lebih efektif. Maka dari itu, saya mengambil eh, judul untuk analisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Rumusan masalah di sini berdasarkan teori reference, pemeriksaan pajak itu merupakan bentuk pengawasan untuk mendeteksi ketidakpatuhan. Semakin ketat pemeriksaan pajak dilakukan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Di sini saya mau coba cek di KPP saya, itu hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhannya, apakah eh, apa namanya, sangat berpengaruh gitu. Ya, menurut yang teori kepatuhan, sanksi pajak yang jelas dan tegas akan menciptakan efek jerah, mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Yang kedua juga sama, dalam perspektif teori paksaan, penagihan pajak merupakan tindakan hukum yang memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Semakin efektif proses penagihan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya. Nah, yang keempat adalah kombinasi ketiga instrumen ini menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh. Jika dilakukan secara sinergis, maka akan memperkuat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Batasan masalah ya di sini yang saya teliti, penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama X sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh KPP Indonesia. Yang kedua, responden penelitian terbatas pada wajib pajak badan yang terdaftar aktif di KPP Pratama X serta pegawai KPP yang bertugas di bidang pemeriksaan, penagihan dan pengawasan kepatuhan. Variabel yang diteliti meliputi pemeriksaan pajak, sanksi pajak, penagihan pajak sebagai variabel independennya, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya. Data penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak badan yang memiliki kriteria tertentu, yaitu telah dilakukan pemeriksaan Altexis atau seluruh jenis pajak dan tindakan penagihan aktif. Yang kelima, penelitian ini hanya menggunakan data dan aktivitas perpajakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Yang keenam, instrumen pengumpulan data berupa kuesioner dalam skala Likert dan wawancara terbatas untuk mendukung data kuantitatif. Tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Yang keempat, menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan penagihan pajak serta secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis menambah literatur terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya mengenai pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan penagihan pajak. Yang praktisnya menjadi bahan evaluasi bagi DJP dan KPP Pratama X dalam meningkatkan strategi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya, khususnya untuk mengkaji variabel lain yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hipotesa metode penelitiannya, hipotesa saya di sini ada hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hubungan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Yang keempat, hubungan pemeriksaan sanksi penagihan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Ini langsung saya lanjut ke bab 4 aja ya, Pak. Ya, langsung bab 4. Ya, jadi dari hasil pengumpulan data, sebanyak 224 kuesioner telah disebarkan oleh saya. 202-nya kembali setelah proses data cleaning, ada kuesioner sebanyak 32 memiliki jawaban yang tidak logis. Jadi hanya 170 kuesioner yang valid untuk dianalisis. Dengan rinciannya sebagai berikut. Jadi 224 kuesioner yang disebarkan ke wajib pajak dan pegawai. Kuesioner yang tidak diresponnya ada 22, tidak validnya ada 32, kuesioner yang valid dianalisisnya ada 170. Dari sini hasil uji validitas dilakukan menggunakan correct item total correlation di SPSS. Jadi kriteria kriteria valid R hitung lebih dari R tabel. N-nya sama dengan 170. Kalau yang 170 ini kalau saya lihat R tabelnya itu di 0,152. Kalau dilihat dari item kuesionernya keseluruhan, di sini semua item itu valid untuk diteliti. Untuk hasil yang uji reliabilitas ini
Dapat dilihat di Y, X1, X2, dan X3. Untuk Cron Bands alpanya untuk seluruh value penelitian lebih besar dari 0,7. Secara rinci nilai Cron Bands alpha ya variabel Y 0,731, X1-nya 0,711, variabel X2-nya sebesar 0,781, X3-nya 0,727. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua alat ukur pada variabel penelitian ini dinyatakan reliable. Hasil uji normalitas dari tabel di atas di sini bisa dilihat nilai signifikansinya berada di angka 0,2, di mana 0,2 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dapat dikatakan normal. Nah, selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas. Di sini apabila nilai VIF-nya kurang dari 10 berdasarkan hasil pengolahan SPSS, diperoleh nilai VIF-nya ada yang untuk X1-nya ini ada 2033, X2-nya ada 21, 2 2033, yang X1-nya X2-nya 1138, X3-nya 2120. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada mode penelitian ini. Dengan demikian, masing-masing variabel independen dapat digunakan secara layak untuk menguji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nah, untuk selanjutnya ada uji heterokedasitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah varian residual konstan setelah dilakukan uji heterokedasitas menggunakan SPSS melalui scatter plot, dan dilihat pada gambar di bawah dari gambar tersebut, dilihat bahwa tidak ada pola penyebaran khusus. Sedangkan pada tabel di bawah didapatkan nilai X1 Signya 0,112 lebih dari 0,05, untuk X2-nya juga lebih dari 0,5, ada di 0,311, dan X3-nya ada 0,218. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi heterokedasitisitas. Yang selanjutnya ada hasil uji T. Uji T digunakan eh, menguji sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, jadi dalam penelitian ini, uji T dimasukkan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak, sanksi pajak, penagihan pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS yang ditampilkan pada gambar di samping. Diperoleh nilai T hitung sebesar 5,006 untuk variabel pemeriksaan yang X1, 3,384 X2-nya yang sanksi pajak, 3,886 untuk variabel penagihan pajak yang X3. Masing-masing variabel menunjukkan tingkat signifikasi sebesar di sini untuk X1-nya 0,00, yang variabel X2-nya 0,001, X3-nya 0,000. Maka hipotesis H1 yang H2, H3 dapat diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Untuk hasil uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel X1, X2, X3 secara bersamaan berpengaruh terhadap Y. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa signifikansinya di tabel ANOVA ini ada sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model variabel X secara simultan signifikan dan memiliki pengaruh terhadap nilai Y. Yang terakhir ada hasil uji determinasi. Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel independen. Nilai determinasi dapat dilihat dari R dan R square. Semakin mendekati angka 1, maka semakin pula model penelitian ini dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan SPSS yang ditampilkan pada tabel samping, diperoleh nilai R sebesar 0,742. Untuk yang ini, hal yang ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan penagihan pajak, dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan. Sementara itu, nilai R square sebesar 0,543. Di sini, adjusted R square mengindikasi bahwa 54,3% variasi kepatuhan wajib pajak badan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Adapun sisanya yaitu sebesar 45,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nah, selain pembahasannya seperti tadi, berdasarkan tabel hasil uji T bersama regresi berganda yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
Y-nya 2116 tambah 0,3 X1 tambah 0,156. Untuk X2 tambah 0,298 X3. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa Y akan bernilai 2116 apabila semua variabel bebasnya bernilai 0. Dan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh sebanyak 0,435 terhadap Y. Artinya setiap kenaikan satu satuan pada X1, maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,435. Yang kedua, variabel sanksi pajak berpengaruh sebanyak 0,156 terhadap Y, artinya setiap kenaikan satu satuan pada X2, maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,156. Untuk yang ketiga, variabel penagihan pajak berpengaruh sebesar 0,298 terhadap Y, artinya setiap kenaikan satu satuan pada X3, maka variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,298. Berikut Pak, untuk sampai bab 4 sudah sampai pembahasan Pak. Oke. Berarti kesimpulannya bab 5 ada kesimpulannya. Ada kesimpulannya Pak? Oke, lanjut. Mau kita diskusikan aja. Eh, Boleh Pak? Oke ya. Saya langsung aja biar cepet kalau Siap. dari tugas akhirnya. Berarti Mas Dauri pakai kuesioner ya? Kuesioner Pak. Berarti objek penelitiannya eh siapa Mas? Objek penelitiannya ada dua Pak. Yang satu eh, apa namanya wajib pajak badan tertentu, tapi ini kayak untuk yang dilakukan pemeriksaan dan penagihan. Mm-mm. Jadi ada dua tuh, ada all pemeriksaan all yang sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tindakan penagihan pajak Pak. Yang satunya lagi ini ada dari pihak KPP Pak, Oh, berarti tapi yang terkait yang ngisi kuesioner berarti siapa? dua-duanya Pak. Jadi Hmm. ada dari WP sama dari eh, apa dari KPP, dari pihak KPP ada dua, Pak. Ada dua-duanya yang ngisi ya. Iya, dua-duanya mengisi, Pak. Ada berapa pertanyaanmu terkait dengan variabelmu? Berarti kan variabel X-nya ada satu, dua, tiga, iya Ada kan? satu, dua, tiga terkait pertanyaan kuesioner ya, Pak. Ada Ya, 25, Pak. 25 ya. Berarti Ya, kan yang mau diukurkan terkait dengan pemeriksaan pajak, kemudian saksi pajak, dan penagihan pajak. iya betul, Pak. Eh, Kalau boleh cerita sedikit, ini terkait dengan tempatnya Mas Deuri kerja ya? Iya betul, Pak. Ada isu apa gitu sehingga Mas Dauri mengangkat topik ini? Ya, isu ini sebenarnya saya sebenarnya mau ngambil apa namanya masalah Cortex sebenarnya, Pak. Karena tapi kan Hmm, Cortex belum ada di jurnal acuan kan ya, karena belum ada betul. yang mengacu ke sana. Jadi saya mau lihat di sini nanti ke depannya saya mau ada rencana juga mau bikin jurnal untuk yang Cortex, Pak. Jadi saya sambil belajar sambil saya lihat dulu isunya sih di penagihan ini, Pak. Kalau yang eh, Cortex ya, Pak, itu ada Hmm, di kita surat teguran itu secara otomatis, Pak, di otomatis. 2025. Hmm. Heeh. Itu Jadi kalau saya mau kortek lihat. gitu kan? Ya, betul Pak, itu untuk yang Cortex. Jadi saya sebenarnya di sini saya mau cek dulu pengaruhnya di 2022 sampai 2004 seperti apa. Untuk kedepannya di 2025, saya sebenarnya agak mau coba juga Pak, pengaruhnya seberapa besar di Cortex ini gitu Pak. Ya, ya. Berarti dari isu itulah yang sehingga kamu dapat merumuskan Iya, rumusan betul masalahnya. Pak. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat Iya, rumusan masalah ya. iya Pak. Oke, baru nanti itulah yang jadi tujuan penelitian. Berarti hipotesismu ada berapa? Ada empat Pak. Empat juga ya. Oke, oke, nggak masalah. Terus, ini kerangka penelitianmu variabelnya cuma sampai tiga ya, variabel X-nya. Berarti tambahin satu lagi, Oh, oh berarti ditambahin yang keseluruhannya baru yang yang keempatnya itu yang ya Pak. simultan, ya. Simultan. Oh ya, siap-siap. Yang simultan ditambahin kan di sini berarti kan boleh di dibikin
begini boleh jadi satu Oh, gitu. siap. Terus tanda panahnya ke sini boleh gitu. Ah, ya. Atau mau dibikin tabel satu lagi boleh bahwa isinya tiga ini X1, X2, X3. Oh, ya. Nah, Boleh. siap. Ya, tinggal disesuaikan aja. Maknanya sama kok. Siap, Pak. Oke, terus sih. Oke, aman. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari setelah kamu melakukan uji statistik, dari hipotesa kamu empat, apa yang berbeda? Apakah semuanya diterima atau gimana? Semuanya diterima, Pak. Hmm. Di sini Sem- kalau kesimpulannya eh, semua hipotesa ini berpengaruh positif semua, Pak. Oh, berpengaruh Kalau di positif. untuk KPP Serpong ya, Pak. Karena saya beberapa jurnal itu ada baca tidak semuanya ada yang berpengaruh positif, Pak. Kayak di Aceh itu ada yang sanksi pajak, dia berpengaruhnya negatif, Pak, tidak diterima, Pak. Oke. Berarti R square-nya berapa nih? 54,3%. 54,3 Pak. Sisa lainnya mungkin kan dari eh, pengetahuan wajib pajak juga bisa sebenarnya. Saya Ya, ada banyak sih sebenarnya variabel, cuman karena waktunya nggak sempat. ya. Nggak apa-apa. Nanti sisanya itu berarti ada sekitar 45%. 5. Hmm. Nah, itu faktor lainnya itu bisa juga apa dicari dan itu bisa Siap. dijadikan sebagai saran Saran ya, saran siap, siap. buat peneliti selanjutnya. Selanjutnya siap. Nah, supaya memenuhi eh, prosentase yang masih faktor lainnya ini ya. Siap, Pak. Oke, secara keseluruhan oke. Terus halamannya sampai berapa nih halamannya? Ah, itu Pak, saya agak bingung. Halamannya masih lebih 41, Pak. Ya, ini kan ada tabel yang double-double juga, nggak usah dibolak-balik menjelaskan. Seperti kayak tabel tentang sampel. Ini kan ada di bab 2, ada bab 3 juga. Sebentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Nah, data Well, kuesioner ini kan. Nih, bab 4 hasil pengumpulan data ini kan tabel kuesioner kan. ya, Nah, terus di bab 3 ada juga kalau nggak salah tadi saya lihat. bab 3. Nah, sorry, bukan bab 3 berarti bab 2. Bab 2, Pak. Nah, Oh, sebelum eh, kerangka teknik penelitian. pengambilan sampel, Pak. Jadi Ya, yang di bab 2 ini saya ini sih Pak. Kemarin disuruh sama Bu Grace karena pembimbing kan eh, mm-mm. dicoba dijelasin kenapa nanti nggak biar nggak tiba-tiba populasi sampelnya segitu Pak. Jadi saya Oh, dibikin tabel lagi di sini. oh gitu. Terus Heeh. sebenarnya ya boleh salah satu aja. Kalau Oh yang jadi bab 2 lengkap kan, berarti yang ini nggak usah. ya. Oh iya. Apa tabelnya saya hapus aja? Mungkin di perhitungannya aja kali ya Pak. Boleh gitu. Boleh Biar siap. biar nggak berulang-ulang aja. Biar halamanmu bisa teman. Kemudian ini kan bisa kayak hasil uji statistik ini mungkin bisa disesuaikan biar nggak memanjang ke bawah gitu. Iya Pak. Apakah boleh Pak ya? Kayak misalkan tabel hasil uji yang di reliabilitas ini Pak, kanan kiri nggak apa-apa kali ya Pak? Eh, saya rasa sih nggak apa-apa lah. Nggak Kalau apa-apa ya Pak, siap. kalau memang halamannya nggak memuat, yang penting masih terlihat dan bisa dijelaskan gitu kan. Ya Kecuali mau siap Pak. publish ke jurnal itu nggak boleh biasanya. Iya, Mm-mm. Pak. Oke. Saya juga baca kemarin soalnya nggak boleh double ke kanan kiri gitu Pak. Mm-mm. Hmm. Kalau di jurnal nggak boleh itu memang. Oh iya, Kalau buat skripsi ya, kalau memang masih udah mentok banget ya apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa diakalin, nanti caranya yang itu cara paling gampangnya yang sudah dijelaskan di bab 1, bab 2 nggak perlu berulang lagi dijelasin. Itu oh iya aja. siap. Oh iya siap Pak. Jadi lebih menghemat halaman. Siap, Ya. Sip, saya rasa secara keseluruhan aman tugas akhirnya dari Mas Dauri. Tadi siap juga Pak. Pak Terima Nur kasih udah banyak. konfirmasi, dia udah melihat memberikan penilaian dari tugas akhir yang di-share sama Mas Dauri. Ya, mudah-mudahan Siap, sesuai dengan harapan. Jadi siap, secara keseluruhan saya merasa cukup puas. Saya apresiasi untuk
tugas akhirnya Mas Dauri. Siap, Saya rasa terima kasih banyak, Pak. cukup. Nanti walaupun ada beberapa catatan ya, nanti tinggal diperbaikin saja. Siap, Pak. Oke, saya rasa cukup Mas Dauri. Yap. Karena Bu Nur sudah memberikan penilaian, kemudian saya langsung umumkan saja.